Halo Sobat Anime, tolong ambil posisi yang sedikit lebih nyaman serta siapkan kuota kalian karena kita akan melanjutkan Magic Emperor Final Season 1. Dan tanpa berpanjang-panjang, langsung aja kita gas! Part ke-13 dimulai dari Yifan yang sudah naik pitam dan tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Ia yang kesal setengah mampus melihat pangeran terbang ke arahnya. Ia pun langsung saja menghajar dengan tinju yang dipenuhi oleh energi. Tinjuan ini tepat mendarat di pipi sebelah kiri pangeran. Efek dari tinjuan yang penuh energi ini membuat pangeran terpental sangat jauh dan menimbulkan suatu ledakan yang cukup kuat. Hal ini membuat tetua hutan serta tetua Yao Ming yang ada di sekitarnya sangat terkejut. Kini Yifan sudah tidak memperdulikan penampilannya. Ia pun tampil dengan mengeluarkan sayapnya berupa senjata sihir kelas atas. Melihat itu, tetua 5 keluarga lembah Yao Ming pun tahu kalau itu adalah Zhou Yiwan, orang yang paling dicari oleh lembah Yao Ming karena ia adalah orang yang telah menewaskan 3 tetua keluarga lembah Yao Ming. Tetua 5 pun berteriak, "Zhou Yiwan!" Cucu yang melihat itu, ia tahu kalau perperangan akan segera dimulai. Ia pun memberi suatu perintah kepada para tetua, kalau jangan ikut-ikutan bergerak, karena level kalian berada di bawahnya. Karena yang akan mereka hadapi adalah tetua dari keluarga bangsawan yang terkenal sangat kuat, serta pangeran di sisi mereka. Sedangkan ia sendiri akan bergerak untuk menyelamatkan pujaan hatinya. Namun, tindakan cucu yang ingin membantu bertarung dihentikan oleh Tian. Ia mengatakan jangan terlalu khawatir. Orang itu telah mengatur pertarungan ini. Bahkan, Yifan sudah memperingatkan sebanyak ribuan kali agar tidak mengganggu pertarungannya. Lantas, salah satu tetua Huan Yu, si gadis hijau ini pun bertanya, apakah ia dapat bertarung dan menghadapi 4 tetua secara bersamaan dan melarikan diri. Lantas, kalau ia benar-benar kesulitan, apakah kalian berdua akan membantu mereka? Dengan tegas, tetua Qianlong pun mengatakan kalau ia adalah saudaranya dan sudah selayaknya saudara saling membantu di saat yang dibutuhkan. Begitu pula dengan Tian, ia masih memiliki hutang budi kepada Yifan yang telah menyelamatkan nyawanya serta nyawa wanita yang ia cintai. Kembali ke Yifan, kini ia sudah mengungkapkan identitasnya dengan mengatakan kalau ia sudah memenangi pertandingan festival ini dan sudah selayaknya ia mendapatkan harta akar bodi ini. Ia juga mengatakan kalau pangeran adalah seorang bocah yang sangat nakal. Pangeran yang sudah sangat kesal karena ia kena tonjok dan dipanggil bocah oleh Yifan membuatnya sangat geram. Ia pun mengatakan agar segera memberikan akar bodi itu. Ia juga memperingati untuk menghargai hidup dan jangan mengejar kematian. Atau dalam arti lainnya, serahkan harta itu atau kau akan mati. Tak sampai di sana saja, kini tetua 5 dari lembah Yao Ming pun juga turut hadir di tribun ini. Kini yang sudah berada di hadapan pangeran, ia pun mengatakan kalau kau Zhou Yifan yang telah membunuh para tetuanya. Ia yakin itu adalah Zhou Yifan karena banyak saksi mata yang melihat sepasang sayap itu saat berada di kota Qingming. Yifan yang mendengar itu, ia pun hanya tertawa dengan cara memandang rendah mereka semua. Melihat yang dilakukan oleh Yifan membuat tetua 5 ini kesal. Ia pun berlari menuju Yifan untuk menyerangnya. Begitu ia mendekat, sayap Yifan pun yang merupakan senjata sihir kelas atas mengincar mata dari tetua ini. Hal itu membuat suatu ledakan yang sangat besar. Walaupun tetua ini dapat menghindarinya, tetapi ia juga terkena sedikit serangan itu di bagian pelipisnya yang membuat darah mengucur dari atas mata sebelah kanannya. Di balik asap putih bekas ledakan itu, terlihatlah Yifan dengan jelas beserta sayapnya. Tetua 5 yang melihat itu, ia pun langsung berlari mencoba menyerangnya kembali. Namun Yifan yang tak mau ambil pusing karena tujuan utamanya telah tercapai dan ia pun ingin kabur.
Tetua lima yang bukan kaleng-kaleng, ia tahu-tahu saja sudah berada di depan Ivan dengan senjata sihirnya yang berbentuk palu dan bersiap memukul Ivan yang berada di bawahnya. Pukulan itu sangat kuat, bahkan menimbulkan suatu efek seperti meteor yang terjatuh. Pukulan itu pun tepat mengenai Ivan yang menimbulkan suatu ledakan yang sangat kuat. Pangeran yang melihat itu, ia pun sangat puas dan tertawa. Ia juga meminta kalau bocah ini tidak tewas terkena serangan itu, ia meminta agar ia yang mengeksekusi Ivan dengan tangannya sendiri. Melihat Ivan terkena serangan itu, membuat cucu yang berada di tribun VVIP ingin segera turun tangan dan ikut bertarung. Tetapi tetua Qianlong yang berada di belakangnya pun panik. Ia pun takut cucu malah menjadi suatu beban di antara pertarungan itu. Dari sisa-sisa reruntuhan akibat serangan tetua lima, pangeran yang berjalan dan ingin mengeksekusi Ivan tiba-tiba terkena suatu tendangan yang tepat mendarat di pipi sebelah kanannya. Pangeran pun akhirnya tersungkur dengan tendangan kejut yang dilakukan oleh Ivan. Ivan yang telah melihat ada celah, ia pun mencoba menyerang pangeran yang tidak dalam posisi siap. Posisi pangeran yang tidak siap membuat Ivan ingin menyerangnya menggunakan sayapnya. Ia pun mengincar leher dari pangeran ini. Tetapi serangan itu dihentikan oleh tetua lima yang tiba-tiba kembali menyerang menggunakan senjatanya. Dan lagi-lagi pangeran berhasil selamat dari maut berkat tetua lima yang telah menyelamatkan tepat sebelum ajal menjemputnya. Pangeran yang terkejut terkena serangan mendadak dan Ivan pun langsung ingin membunuhnya dengan instan, membuat mentalnya sedikit terguncang. Namun di sisi lain, Ivan yang terkena 2 kali serangan oleh palu Thor milik tetua lima masih terlihat baik-baik saja. Tetua Qianlong yang melihat itu sangat bingung. Ia tahu kalau tubuh milik tetua lima itu adalah salah satu yang terkuat karena memiliki tubuh dari tirani. Tapi ia yang melihat Ivan dapat bertahan dari serangan palu itu sebanyak 2 kali juga membuatnya sangat terkejut. Ia pun bertanya terhadap Tian sejak kapan Ivan menjadi seperti monster. Karena pada saat pertemuannya dengan Ivan tidak terlihat seperti ini. Tian yang mendapat pertanyaan itu, ia pun menjawab kalau Ivan yang berada di level penempat tulang dapat membunuh tetua Qianlong dalam sekejap mata. Hal itu terjadi setelah ia menghilang dalam 1 malam. Mendengar itu, tetua Qianlong pun bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Kembali ke pertarungan, ia mengatakan bahwa serangan palu tetua lima hampir saja membuat rusuknya patah. Tapi Ivan sang provokator mengatakan kalau tetua lima bukanlah termasuk orang yang tidak dapat dikalahkan. Setelah memberikan provokasi, Ivan kembali terbang mencoba melarikan diri lagi. Tetua lima yang melihat itu, ia pun melompat ke atas Ivan. Ia pun mengatakan kalau Ivan tidak dihabisi sekarang, di masa depan nanti Ivan akan menjadi suatu bencana. Sembari berbicara, ia pun juga menyiapkan serangan palu ketiganya. Namun, serangan kali ini yang ketiga dapat dihindari oleh Ivan, karena Ivan tahu ia tidak mau terkena serangan itu sebanyak 3 kali. Kini, Ivan pun berhasil menghindari dan menutup jarak di antara mereka berdua. Tetua lima yang melihat jaraknya terlalu dekat, ia pun mengepalkan tinjunya dan mengarahkannya terhadap Ivan. Tapi Ivan pun yang tidak mau ambil pusing, ia pun menghindarinya dan mengucapkan selamat tinggal. Dan sambil menoleh ke belakang ke arah tetua lima. Begitu ia melihat ke depan, ia pun terkejut karena di depannya sudah menunggu pangeran kedua. Ivan yang terbang mengarah ke pangeran tidak menghentikan arahnya. Ia pun terus mengarah kepada pangeran, tapi kali ini ia pun tidak menyerang pangeran. Ia pun fokus untuk menghindar dan mencoba kembali melarikan diri. Ia yang sudah yakin lolos, tiba-tiba di hadapannya sudah ada suatu lutut padat yang dilapisi oleh kekuatan. Dan itu pun menghantamnya tepat di wajahnya yang membuatnya terjatuh.
Serangan itu ternyata berasal dari tetua kuning dari keluarga hutan Harpy. Ivan yang terkena serangan itu memang tidak terluka, tapi ia juga mengatakan kalau menghadapi para tikus-tikus ini cuma membuang-buang waktu saja. Ivan yang tidak mau buang-buang waktu, ia pun kembali untuk mencoba kabur. Ketua Harpy yang melihat ia diabaikan dan tidak dianggap membuatnya sangat kesal. Ia yang terkenal dengan kecepatannya tiba-tiba sudah berada di depan Ivan. Ia yang kesal karena telah diremehkan mencoba menyerang Ivan dari depan, yang membuat pangeran dan tetua ini yang berada di belakang mereka pun bersiap untuk mengambil kesempatan jika Ivan kembali jatuh. Serangan tinju yang dilakukan oleh tetua Harpy ini pun dapat dihindari oleh Ivan. Ivan, si kang provokator, ia pun mengatakan kalau tetua Harpy ini cuma kulit tipis. Mendapatkan provokasi itu membuat tetua Harpy ini pun kembali menyerangnya. Di sisi lain, Ivan pun juga sudah siap dan membulatkan tekadnya kalau ia akan membunuh tetua ini terlebih dahulu. Ivan yang melihat ada celah, ia pun bersiap untuk menyerang tetua Harpy. Tetapi tetua Harpy yang terkenal dengan kecepatannya, ia pun dapat menghindari serangan Ivan. Ia bahkan berhasil melakukan counter attack yang membuat Ivan kembali jatuh untuk kesekian kalinya. Hal itu pun membuat seluruh tetua yang di sana terkejut karena mereka tahu kalau tetua Harpy adalah tertua yang paling lemah di antara mereka semua. Tapi kenapa kok bisa-bisanya ia menyatukan Ivan beberapa kali? Ivan yang sudah jengkel, ia pun ingin segera membunuh tetua Harpy ini. Tapi ia pun sadar kalau kini ia solo squad dan harus menghadapi 3 tetua secara bersamaan. Hal itu pun sangat tidak mudah, makanya ia berusaha untuk kabur terlebih dahulu. Ia pun memikirkan suatu rencana bagaimana cara menculik dan menghabisi mereka satu persatu. Ia pun mulai memberikan suatu provokasi terhadap tetua Harpy ini. Ia secara terus-terusan membuat tetua Harpy ini kehilangan akal dan terus-terusan menyerang Ivan. Tetua Qianlong yang melihat itu, ia pun meminta Tian untuk bersiap dan segera membantu Ivan jika sudah terpojok. Ivan yang sudah terpojok, ia pun masih terus-terusan memberikan provokasi. Tetua racun yang pada awalnya tidak ikut-ikutan, kini pun ia berteriak. Ia mengatakan kalau tujuan Ivan sebenarnya untuk membunuh murid dari tetua Harpy ini. Hal itu ia lakukan untuk membuat mental tetua Harpy hancur dan mengambil kesempatan. Ivan pun memang terbang ke arah murid dari tetua Harpy ini. Hal itu membuat tetua ini pun juga mengikuti ke arah yang sama dan mencoba melindungi muridnya. Hal itulah yang membuatnya kehilangan fokus, dan Ivan yang melihat ada celah, dia pun langsung menyerang dengan kekuatan penuhnya. Hal itu membuat Ivan berhasil untuk menembus punggung dari tetua Harpy dan mengambil jantungnya. Ivan yang berhasil mengambil jantung itu dan meledakkan jantung yang ada di lengannya. Tentu saja itu membuat tetua Harpy menemui ajalnya. Melihat tetua ranah dari Tian Xuan mati di depan matanya, membuat pangeran sangat terkejut. Ia sangat terkejut karena tetua itu pun mati hanya dengan satu gerakan serius yang dilakukan oleh Ivan. Ivan pun juga mengatakan kalau dari awal ia tidak mengincar muridnya, ia hanya mengincar nyawa para tetua. Dan perlu kita ingat, Ivan ini adalah seorang yang sangat licik dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya. Ivan setelah membunuh tetua Harpy ini, ia pun tahu target selanjutnya adalah pangeran. Ivan yang terus-terusan memprovokasi pangeran. Ia pun mengatakan kalau pangeran hanya membaca beberapa buku dan sudah berpikir kalau dapat menebak pikiran orang. Ia pun juga menunjuk pangeran hanya sebesar kelingking jarinya.
Pangeran yang mendengar itu ia pun sangat tertekan. Ia juga sangat marah karena ada seseorang yang merendahkan keluarga kaisar. Dan yang lebih membuatnya marah, orang itu berada di usia dan di generasi yang sama dengan dirinya. Pangeran yang sudah terprovokasi membuatnya melepaskan energi dari kekuatan miliknya, dan rencana Ivan sukses. Setelah berhasil membuat pangeran naik pitam, kini Ivan kembali mencoba kabur. Ia pun berusaha memisahkan pangeran dengan tetua 5 ini. Pangeran yang melihat Ivan mencoba kabur meminta tetua 5 untuk bersamanya untuk mengejar Ivan. Di luar lapangan tempat mereka bertanding, pangeran pun berhasil mengejar Ivan. Kini ia pun bertarung dengan Ivan dengan bantuan dari tetua 5. Pertarungan mereka ini sangat intens yang berada di udara dan terlihat seperti bola atom yang saling berbenturan di udara. Ivan yang terkena serangan palu dari tetua 5, ia pun kembali jatuh. Tak sampai di sana saja, di atasnya juga banyak sekali kelelawar darah yang dikeluarkan oleh racun tetua atau tetua racun, dan kini tetua racun pun juga ikut-ikutan bertarung. Kini kembalilah pertarungan menjadi 3 lawan 1. Tetua racun yang memperingati kalau ia dan Ivan adalah lawan, baik di festival maupun sekarang. Ivan yang melihat ada 10 hewan kelelawar darah yang pun langsung terbang menujunya. Di sana ia membuat para hewan ini saling menyerang satu sama lain dengan cara terbang di antara mereka. Tetapi tetua racun pun yang tidak kehilangan akal, ia mengeluarkan lebih banyak lagi dari kantong ajaibnya. Hal itu membuat seluruh hewan ini pun bersatu dan menyerang Ivan menggunakan gelombang ultrasoniknya secara bersamaan. Ivan yang terkena serangan itu ia pun sangat tersiksa. Pangeran yang melihat itu pun sangat senang. Ia mengatakan kalau itu adalah hal yang harus dibayar akibat menyinggung keluarga kaisar. Cucu yang sudah tidak tahan lagi lelakinya disiksa dan dikeroyok oleh para tetua, ia pun mencoba membantunya. Tetapi lagi-lagi ia pun dihentikan oleh tetua Qianlong. Ia pun menarik lengan cucu. Ia pun mengatakan kalau kita tidak dapat berbuat apa-apa karena di hadapannya adalah hewan suci dan akan sia-sia jika kita ke sana dan hanya akan menyetor nyawa. Dalam keadaan terkena serangan hewan itu, Ivan pun sadar kalau ia memiliki api hijau ini. Tapi terlihatlah kondisi Ivan saat ini hanya tertunduk lemas. Melihat itu, pangeran pun langsung menghampirinya dan memukul wajah Ivan dengan santuinya. Melihat Ivan tidak melawan membuat pangeran senang. Ia pun mengatakan jangan mengganggunya karena ia sendiri akan mengeksekusi Ivan. Tetua Qianlong yang melihat itu, ia pun memberikan suatu instruksi agar bersiap-siap untuk melawan. Dan ia pun meminta cucu untuk segera membantu Ivan. Cucu yang sudah mengeluarkan auranya, ia pun bersiap untuk membantu Ivan. Tetapi tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh. Muncullah suatu ledakan dari arah Ivan, padahal tidak ada seseorang atau serangan yang mengenainya. Ledakan itu ternyata berasal dari Ivan sendiri. Kini Ivan pun terlihat lebih baik, tetapi tetap dengan gayanya yang songong. Pangeran yang melihat itu pun bingung bagaimana bisa Ivan tetap fit setelah terkena serangan dari 100 kelelawar suci itu. Ivan yang sudah lelah bermain-main, ia pun menargetkan kedua orang ini dan segera mengeksekusinya. Ia pun mengatakan kalau kalian tidak menginginkan aku kabur, maka aku tidak akan melakukan apa yang kau katakan dan aku akan tetap diam di sini. Tapi ia pun melakukan itu sembari mengeluarkan aura membunuhnya. Kini aura Ivan pun tidak terlihat seperti biasanya. Kini auranya pun berubah menjadi gelap bercampur hijau. Melihat itu, pangeran pun tahu kekuatan Ivan sangat mengerikan.
Tetapi ia juga tahu kalau Ivan dibiarkan hidup, maka ia akan sangat-sangat mengerikan di kemudian hari dan sangat sulit untuk menghentikannya. Ia pun memutuskan untuk menghabisi Ivan sekarang dan tentunya dibantu oleh Tetua Lima. Serangan dengan kekuatan penuh milik Tetua Lima memang memberikan suatu ledakan yang sangat mengerikan. Tapi Ivan pun dapat menghindarinya dengan mudah. Serangan tinjuan pangeran pun juga dapat ia hindari dengan mudah. Bahkan serangan kombinasi mereka pun juga tidak berpengaruh terhadap Ivan. Ivan, si Kang Provokator, ia pun mengatakan kalau ia tidak akan lari dan tidak akan bergerak. Melihat itu, Tetua Racun pun memperingati pangeran dan Tetua Lima ini untuk melarikan diri dari Ivan. Hal itu ia sebutkan karena ia menduga Ivan akan meledakkan dirinya sendiri dengan menggunakan obat yang ia miliki. Pangeran yang mendengar itu, ia pun mencoba menjauh dari Ivan karena takut terkena ledakan itu. Terlihat Ivan memang mengkonsumsi beberapa pil tingkat tinggi yang membuatnya kini terselimuti aura yang sangat mengerikan. Dengan mengkonsumsi pil ini, Ivan pun kini berhasil menerobos lapisan level secara instan. Dan ia pun berhasil merubah bentuk tubuhnya menjadi sangat-sangat badas dan jelas OP. Kini pun Ivan sudah berada di lapisan level ranah Tianshuan, yang setara dengan para tetua yang ada di sana. Dan perlu diingat, ia yang berada di lapisan tulang 7 saja dapat membunuh tetua dari lembah Yaoming yang terkenal sangat kuat di ranah Tianshuan. Kini ia sudah berada di ranah Tianshuan dan tidak akan terhentikan. Pangeran yang melihat gelombang energi dari arah Ivan, ia pun tahu kalau ini sangat mengerikan. Ivan, si Kang Provokator, ia pun mengatakan, apakah kalian tidak ingin melawannya secara langsung? Pangeran yang kesal mendapatkan provokasi yang tidak berhenti-henti membuatnya menyerang Ivan dengan kekuatan penuhnya. Dan tentunya hal itu membuat suatu efek ledakan yang sangat besar. Tapi serangan itu pun dapat dihentikan dengan mudah oleh Ivan. Dari arah lain, Tetua Lima pun juga menyerang Ivan menggunakan palunya dan dapat dihentikan dengan mudah dengan sayap sihir Ivan. Ivan yang berhasil menghentikan serangan itu, ia pun kini menangkap kepala pangeran dan menghantamkannya ke tanah dengan kuat. Dan tentunya hal itu membuat pangeran tersungkur di tanah. Pangeran yang kembali bangkit, ia pun kembali menyerang Ivan dari sisi sebelah kanan. Dan dari sisi sebelah kiri juga terdapat serangan yang berasal dari Tetua Lima. Serangan itu pun membuat suatu efek yang sangat mengerikan, dengan petiran-petiran merah yang saling menyambar kemana-mana. Dalam melakukan serangan itu, pangeran pun sangat frustasi. Bagaimana mungkin serangannya dapat ditahan dengan mudah? Dan siapakah anak ini sebenarnya? Kenapa, pikirnya. Di sisi lain, Ivan pun dengan santuy menahan semua serangan bertubi-tubi yang berasal dari mereka berdua. Ivan pun juga mengatakan, apakah kalian telah selesai? Bila kalian telah selesai, kini saatnya ia yang akan bergerak. Kini Ivan pun mengepalkan tinjunya lalu menghajarnya tepat di dada pangeran kedua ini yang membuatnya terpental sangat jauh. Tetua Lima yang melihat itu ia pun sangat terkejut. Saat ia menoleh kembali ke arah Ivan, sayapnya pun langsung saja menghajar Tetua Lima ini yang membuatnya terpental jauh juga. Mereka berdua yang terkena serangan ini pun memang tidak tewas, tapi itu menggentarkan mental mereka. Pangeran pun juga menggerutu bagaimana bisa tinju Ivan membuat kerusakan kepada dirinya yang telah dikuatkan dengan seni bela diri kaisar. Dari atas sana, Ivan pun memberikan suatu peringatan. Ia pun mengatakan kalau kali ini gilirannya untuk menghabisi kehidupan kalian berdua. Mendengar itu, kedua orang ini pun terkejut karena mereka menyadari dan merasakan kalau serangan Ivan ini sangat-sangat tidak masuk akal. Namun dari arah belakang, Ivan pun mendapatkan suatu serangan dari racun 7 warna. Serangan itu pun berasal dari Tetua Racun. Racun-racun ini pun menyelimuti Ivan.
Tetua racun ini pun yakin kalau racunnya yang sangat kuat ini dapat melelehkan Ivan. Tapi dari dalam sana, Ivan hanya tersenyum kecil. Ia juga mengatakan akan segera membunuh mereka semua. Ia yang berhasil melepaskan diri, bahkan menetralkan semua racun itu dengan mudahnya. Ia juga mengatakan kalau di dunia ini tidak ada pria ataupun wanita. Yang ada hanyalah orang kuat dan orang lemah. Dan tentunya yang lemah akan mati. Ivan pun juga mengatakan kalau kalian matilah bersama-sama. Tetua racun pun memberikan suatu pil dan menyuruh pangeran dan tetua 5 untuk memakannya. Kedua orang ini yang telah memakan pil pemberian tetua racun kini merasakan energi yang sangat kuat dari dalam tubuh mereka. Dan memang benar saja, dari dalam tubuh pangeran keluarlah aura kuning yang begitu kuat menyelimutinya. Ia yang sangat percaya diri dengan kekuatannya yang kini telah bertambah berkali-kali lipat. Kini ia pun menyerangi Ivan secara langsung. Ivan yang melihat pangeran ingin menyerangnya, ia juga bersiap untuk melakukan serangan balasan menggunakan lengannya yang telah diselimuti energi hitam yang sangat kuat. Dan terjadilah suatu benturan energi yang kuat di antara mereka yang menimbulkan suatu ledakan yang sangat kuat. Bukan lagi sangat kuat, tetapi hanya terlihat seperti cahaya yang sangat-sangat menyilaukan. Yang disusul dengan hancurnya daerah di sekitar mereka, yang membuat bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya pun hancur. Di balik serangan itu, terlihatlah Ivan yang telah tertunduk. Di sisi pangeran, terlihatlah pangeran yang telah kehilangan sebagian tubuhnya. Melihat pangeran tumbang dan tewas, membuat para pengawal dari kekaisaran mencoba menyerang Ivan. Tapi dengan mudahnya para penjaga ini dihabisi dengan satu kali tebasan energi yang dikeluarkan oleh Ivan. Setelah membunuh para kroco-kroco itu, Ivan pun kembali terbang. Namun lagi-lagi tetua 5 ini pun kembali mengejarnya dan menyerang Ivan menggunakan palu miliknya. Tapi serangan palunya dapat dihentikan dengan menggunakan sayapnya Ivan. Dan kini Ivan pun beradu tinju dengan dirinya. Tetua racun yang melihat dari bawah, ia pun menggerakkan seluruh hewan suci-nya untuk menyerang Ivan secara bersama-sama. Tapi kini Ivan membalas serangan ultrasonik itu dengan raungan yang ia keluarkan jua. Raungannya itu pun membuat suatu gelombang suara yang sangat kuat hingga ke bawah sana. Ivan yang turun, ia pun menghampiri tetua racun ini dan memberinya hadiah selamat tinggal yang tepat di dadanya. Setelah memberikan hadiah itu, kini Ivan pun kembali kabur untuk melarikan diri. Tetua 5 yang tidak tewas akibat serangan Ivan, ia pun hanya kehilangan lengannya. Ia pun membuat suatu teriakan dan bersumpah akan menghabisi Ivan di kemudian hari. Di bawah sana, Cucu pun mendapatkan suatu laporan dari para dayang-dayangnya. Ia pun melaporkan bahwa banyak sekali korban dari efek pertarungan itu. Ia juga melaporkan bahwa korban telah mencapai 5.000 orang tewas dan hampir 4.000 orang luka-luka berat. Namun bukan itulah yang membuatnya cemas. Yang membuatnya cemas ialah kini 2.000 di antara korban tewas berasal dari 7 bangsawan kelas atas. Pembicaraan mereka pun dipotong oleh Tian. Ia mengatakan batas kekuatan Ivan akan segera habis dan kini ia akan tidak dapat bergerak sama sekali dan rawan sekali untuk dibunuh. Cucu yang mendengar itu, ia memberikan suatu instruksi kepada seluruh dayang-dayangnya untuk mencari Ivan dan memastikan Ivan untuk tetap hidup. Di tempat lain, Ivan sudah tergopoh-gopoh di udara. Ia pun kehilangan seluruh energinya dan ia tidak dapat bergerak lagi karena seluruh energinya telah mencapai batas. Pada akhirnya ia pun harus terjatuh dari atas sana. Dalam keadaan setengah sadar, ia pun berpikir kalau ia ditemukan oleh seseorang yang kuat, ia pasti akan langsung tewas.
Dan lagi-lagi ia pun merasa menyesal dan sedih karena telah dikhianati oleh muridnya sendiri di waktu lampau. Tetapi ia yang setengah pingsan, ia pun melihat ada suatu cahaya dari atas sana. Cahaya itu berasal dari gadis ini. Dan tamatlah Magic Emperor Season 1. Bagi kalian yang ada keluh kesah, tolong disampaikan kepada Bang Jack. Dan Bang Jack mau mengucapkan terima kasih dari part pertama hingga part ke-13 ini. Subscriber Bang Jack dari 1 hingga dapat 1300. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman sekalian, kalau ada saran dan kritik mau bahas manhwa apalagi, tolong dituliskan saja. Karena Magic Emperor sudah mau habis. Mau kita lanjutkan ke novelnya atau mau ngebahas manhwa lain selagi menunggu komiknya, tolong dituliskan saja. Bagaimana baiknya. Aduh, suara aing habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.